Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari 10IPA 5 akan membahas materi geografi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Agwega Praroptra, absen 5. Perkenalkan, nama saya Idewayu Made Wulandari, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Putu Danang Abdul Guna, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Inyoman Alit Wijaya, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nyoman Puya Cinta Dewi, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Ikade Bayu Krisnaditya, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Made Ari Dwi Budana, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim global dan pengertian perubahan iklim. Yang pertama, perubahan iklim global. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Yang kedua, pengertian perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab perubahan iklim. Yang pertama, ada efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya, pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Yang kedua, ada peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga, ada pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Yang keempat, ada perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan iklim. Pola cuaca merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan yang akan mempengaruhi tanaman dan pangan air yang kita konsumsi, tempat tinggal, serta bagian aktivitas dan kesehatan manusia. Karenanya perubahan iklim benar-benar akan berdampak serius terhadap kehidupan seseorang. Tentu saja perubahan iklim ini kemudian akan menimbulkan berbagai dampak negatif
Berikut ini beberapa di antaranya yang perlu kamu ketahui. 1. Kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20 sampai 30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1/5 derajat Celcius yang kemudian akan turun meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme laut seperti misalnya pada tumbuhan karang hingga berbagai spesies yang hidup bergantung terhadap organisme tersebut. Pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1/2 derajat Celcius sehingga kemudian meningkatkan risiko bencana kelaparan. Selanjutnya ada pesisir dan dataran rendah. Dataran daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan air pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Dan selanjutnya ada sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%, hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. Dan selanjutnya ada industri, permukiman dan masyarakat. Industri, permukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir serta akan yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan perbedaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Juga yang di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim di mana urbanisasinya biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat. Dan selanjutnya ada kesehatan. Penduduk yang berkapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Sekarang saya akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Meski tingkat emisi GRK terus meningkat, namun terdapat juga banyak peluang untuk menguranginya. Salah satu adalah dengan melalui perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan dan instrumen yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi GRK di bumi, seperti diantaranya. 1. Sektor energi. Pada sektor energi yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar fosil, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, serta menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan. Tak lupa penetapan harga listrik bagi energi terbarukan. 2. Sektor transportasi. Pada suatu sektor transportasi adalah dengan mengalahkan penggunaan biofuel, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar
CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya. Terakhir adalah merupakan lebih memilih menggunakan transportasi tak bermotor serta menggunakan fasilitas angkutan umum. 3. Sektor gedung menerapkan standar dan labor terhadap berbagai peralatan, regularisasi gedung dan sertifikat termasuk diantaranya. 4. Sektor industri memperlakukan standar pada subsidi, pajak untuk kredit juga perjanjian sukarela. 5. Sektor kehutanan, insentif finansial dalam hal internasional juga nasional memiliki berbagai tujuan diantaranya mempertahankan lahan hutan, manajemen hutan, memperluas area kehutanan, dan hingga mengurangi deforestasi atau penebangan liar yang kerap terjadi. 6. Sektor pertanian dan makanan. Menurut Emissions Gap Report 2018 dari Universitas Environment, sistem pangan dari produksi hingga konsumen berpotensi mengurangi hingga 6,7 gigaton CO2. Pangan menduduki urutan kedua setelah sektor energi. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kondisi cuaca bisa berubah dalam waktu singkat. Suhu dan kelembapan udara yang berbeda menyebabkan perbedaan cuaca di berbagai daerah. Adapun ilmu-ilmu yang mempelajari tentang cuaca dinamakan meteorologi. Indonesia memiliki lembaga khusus yang mengamati cuaca bernama BMKG, Badan Meteorologi, Geologi, dan Geofisika. Lembaga itu bertugas mencatat dan mengamati aktivitas udara, meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta aktivitas awan. Kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas disebut iklim. Perhitungan iklim dilakukan selama 11 hingga 30 tahun. Iklim dipengaruhi letak geografis dan topografi suatu wilayah. Artinya, perbedaan iklim di suatu daerah dipengaruhi posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di bumi. Perbedaan cuaca dan iklim. Berikut beberapa perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca, cakupan wilayah, cuaca lebih sempit dan terbatas. Iklimnya cukup wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Waktu pengamatan cuaca bisa dilakukan selama 24 jam. Iklimnya, pengamatan iklim membutuhkan waktu sekitar 11 hingga 30 tahun. Cuaca sifat cepat, berubah dan tidak stabil. Iklim bersifat stabil dan sulit berubah. Prediksinya mudah dilakukan. Perakiraan iklim sulit dilakukan. Unsur cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim memiliki 7 unsur sama, yaitu cahaya matahari, suhu, angin, awan, curah hujan, listrik di udara, jenis cuaca. Cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca dingin, cuaca hujan, cuaca berangin, cuaca bersalju. Salju merupakan air atmosfer yang membeku dan jatuh ke tanah. Jenis-jenis iklim. Berikut beberapa jenis iklim. Yang pertama, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos yaitu uap atau udara, dan spaira yaitu lapisan. Jadi atmosfer dapat dikatakan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer ini tepat berada di atas lapisan litosfer dan hidrosfer. Namun tidak ada batasan yang jelas antara atmosfer dengan luar angkasa. Selanjutnya sifat-sifat atmosfer. 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. 2. Dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengkerut serta dapat bergerak atau berpindah. 3. Mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. 4. Transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan gas yang berada di antara 0 sampai 800 km di atas permukaan bumi.
Semakin tinggi letaknya, suhu udara akan mengalami penurunan. Berdasarkan suhu dan ketinggiannya, atmosfer dapat dibagi menjadi 5 lapisan secara berurutan. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, ketiga, mesosfer, keempat, termosfer, kelima, eksosfer. Kelompok kami Parama Santi. Om Santi 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 Om.